sore hari. Salam, selamat sore Ibu. Wow, shalom, haleluya. Ya, bagaimana kabar Ibu? Yes, luar biasa. Amin. Ya, haleluya. Bu, di kesempatan di sore hari ini di program acara Happiness Moment, judulnya Ibu ini tumben Ibu panjang nih Bu. Panjang banget ya. Ya panjang, jadi mungkin nanti bagian terakhir bisa bikin kuis untuk Jogja Lovers Mania. Betul. Yang ingat dengan judul Dengan lagu judul dari tema ini. Benar. Ya, bersiap isi penuh tabung roh saudara untuk kegerakan yang besar, terambil di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kalau boleh tahu Bu, kenapa Ibu ambil tema ini? Iya, karena memang hari-hari ini hari-hari percepatan loh saudara, percepatan. Artinya siapa yang cepat menangkap apa yang Tuhan inginkan, Tuhan bawa lari dia ke garis yang paling depan. Memang nggak mudah, banyak tantangan, memang nggak mudah, banyak nggak dukung. Tapi kalau matamu melihat Tuhan, wow, ini yang saya katakan, Tuhan lagi mencari orang yang benar-benar mau bergerak isi penuh tabung rohnya supaya ditarik ke baris yang paling depan. Setiap kali ada situasi yang gak mengenakan, sebenarnya disitulah Tuhan lagi mencari seseorang yang akan dibawa Tuhan di garis paling depan. Makanya kuncinya adalah apa? Isi penuh tabung roh saudara. Haleluya. Yes. Jadi tabung kita harus penuh ya Bu ya. Yes. Tidak hanya perut kita yang penuh ya Bu. Tapi tabung kita juga harus penuh. Ya itu. Saya dengar banyak yang karena stay home, banyak yang gemuk, puji Tuhan. Tapi harus gemuknya adalah rohnya saudara, harus lebih gemuk lagi. Itu yang paling hebat. Haleluya. Ya, secara semuanya di program acara ini Happiness Moment sore hari ini terbuka di line interaktifnya di 0857 240 11372 di 0857 240 11372. Akses untuk live streamingnya di lovejogja.online dan kita mau dengarkan sama-sama sebuah pujian mengalami perjumpaan kita di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Silakan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan.
Seperti pujian ini, saya percaya saudara semua tahu bahwa hidup saudara adalah untuk Tuhan. Nyanyikan dengan sangat indah, yang sangat merdu manis sekali dengan suara talenta yang Tuhan kasih. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus mengambil alih waktu ini. Kita percaya Tuhan akan ada di sini memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya Engkau ada di sini. Bapa yang baik, kami yakin bahwa Roh-Mu ada dengan kami. Tajamkan pendengaran kami. Semua yang mendengar di setiap kota, di setiap daerah yang sudah membuka line ini untuk mau mendengarkan kebenaran firman. Bapak, Engkau hadir, Engkau jamah seluruh hati kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami ke dalam kedaulatan Tuhan. Engkau ambil alih dan berkati kami, karena kami percaya firman ini adalah kekuatan Roh Allah yang memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Yesus kami siap tangkap berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang dahsyat hari ini. Saya ajak kita buka dalam kitab Matius pasal 25 ya. Kenapa temanya hari ini saya kasih tentang hal yang luar biasa. Isi penuh tabung roh saudara untuk pergerakan Tuhan yang besar. Nah, ini perlu jadi satu bagian terpenting dalam hidup kita sendiri, bahwa Tuhan sebenarnya lagi mencari orang-orang yang mau bergerak di barisan paling depan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, yuk, siapa yang mau bergerak dengan Tuhan? Saya percaya saudara yang dengarkan pesan roh hari ini. Kita baca saudara dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Ini ayat-ayat yang luar biasa sekali, dan saya rindu saudara menangkap sesuatu, karena memang hari-hari ini Bapa sedang mencari orang-orang yang mau bergerak dengan Dia di dalam pergerakannya dan dibawa tarik ke garis depan untuk melihat kebesaran Tuhan nyata. Haleluya. Dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saya minta Payan bacakan ayat ini. Haleluya. Yes. 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis Ya. yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai Yes. laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan Ya. 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Ayat yang kelima. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Haleluya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, Ya. sebab pelita kami hampir padam. Ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Kita ulangi di ayat 3, 4, dan 5. Ini poin yang saya akan bagikan buat kita semua saudara. Haleluya. 3, 4, dan 5 dari Matius 25. Haleluya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak Oke, membawa stop dulu. minyak. Membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Lalu ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli gadis mereka. yang bijak membawa pelita, tetapi ada minyak di dalam pelita itu. Haleluya. Terus ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Oke, lihat nih. Tapi karena memang mempelai datangnya lama, lalu tertidur semua. Ini cerita sama dengan orang Kristen pada umumnya ya.
Ada yang memang punya roh yang sudah siap luar biasa, tapi karena stay home rohnya udah mulai turun mungkin. Saya berharap tidak ada yang seperti itu, amin ya. Tetapi ada 5 gadis yang juga benar-benar membawa pelita tapi punya perlengkapan. Saudara, hari ini saya ingin katakan, setiap persoalan, masalah, keadaan yang kita lewati ada dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satupun yang di luar dari kontrol Tuhan. Tapi satu hal yang saudara percaya juga, bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Minggu yang lalu saya bicara tentang apa? Semua yang Tuhan ciptakan adalah baik adanya. Bahkan Tuhan berkata semuanya sangat amat baik. Wow, luar biasa. Lalu pertanyaannya, lalu situasi seperti ini, apakah ini baik? Saya katakan semua yang Tuhan jadikan itu baik. Bahkan dalam kitab Roma 8:28, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Jadi artinya begini, semua yang dari Tuhan itu baik, 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 baik. Tetapi dalam situasi yang kita rasa tidak baik ini, sebenarnya kita harus mengerti Tuhan mengkontrol segala sesuatunya. Tuhan mengkontrol segala sesuatunya. Makanya kenapa dia katakan bahwa semua yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mengerti. Kenapa? Sangat jelas dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan berkata, kita tahu bahwa sekarang ini ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau saudara ada dalam rencana Tuhan, saudara ada dalam panggilan Tuhan, semua situasi yang tidak menyenangkan secara daging pun Allah turut bekerja. Tapi Allah mau bekerja dengan siapa? Bukan dengan keadaan, tetapi dengan diri kita untuk merespon bahwa semua yang terjadi ini mendatangkan kebaikan karena saudara mengasihi Tuhan. Itu poin pertama yang saudara harus mengerti dulu. Karena Bapa melakukan segala hal yang baik dalam hidup kita. Nah, kembali ke cerita 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Saudara bisa lihat, saudara, bahwa dalam keadaan-keadaan yang kita rasa, kita sama-sama ini dua pola atau dua bagian dari gadis bijak, baik gadis bodoh ini sama-sama mendengar pesan Tuhan. Saudara, sama-sama. Jadi 5 gadis bijak, 5 gadis yang bodoh sama-sama mendengar pesan Tuhan bahwa Tuhan akan datang. Dua-dua mendengar pesan, tetapi yang punya persiapan ini gadis yang bijak. Nah, kenapa? Karena memang dia sudah mendengarkan pesan ini dan dia bergerak, saudara ini ya. Dia bergerak untuk mengisi apa yang dia bawa, pelitanya. Pelita bicara tentang terang. Nah, Tuhan berkata bahwa firman-Nya adalah jalan dan terang kita. Artinya kita nggak akan terantuk. Dalam kegelapan kita bisa jalan karena terang Tuhan itu menyinari langkah-langkah kita. Nah, oleh karena itu 5 gadis yang bijak ini sangat paham betul bahwa kalau dia mendengar raja akan datang, yang dia isi pertama adalah isi tabung rohnya dengan firman Allah. Ini luar biasa. Nah, minyak bicara tentang urapan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau seseorang yang tinggal dalam firman dan peles hidupnya dalam urapan Tuhan, ini luar biasa banget. Dia akan dibawa oleh Tuhan seperti saya bilang di awal tadi. Tuhan mencari orang-orang yang mengisi penuh tabung rohnya untuk dibawa dan ditarik di garis paling depan. Entah berapa tahun saudara melayani Tuhan sebagai gembala, sebagai aktivis gereja, berapa tahun. Tapi pertanyaan saya, dengan kita membaca 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, sering kita dengar ayat ini. Tapi hari ini izinkan Tuhan berbicara buat kita. Karena Tuhan tidak ingin seorang pun yang berjalan di tempat saja bahkan mati. Tapi Tuhan itu semua orang berlari dan menangkap pesan roh dan mendapat bagian yang terpenting dalam kerajaannya. Nah, Tuhan ingin saudara mengalami sesuatu. Nah, berapa tahun saudara melayani Tuhan? Berapa tahun? Baru 2 tahunkah mungkin? Sudah 5 tahun mungkin? 10 tahun mungkin? Saudara yang tahu. Tapi pertanyaan saya, sebagaimana di awal Tuhan sudah panggil saudara dengan pesan-pesan rohnya, ada berita-berita nubuatan, entah Tuhan pakai siapapun untuk meneguhkan perkataannya. Tapi pertanyaan saya, waktu saudara sudah mulai mengalami itu jadi nyata, masihkah saudara menjaga itu? Saudara tetap bergerak di dalam pergerakan itu, atau situasi sudah menghimpit semuanya? Tuhan kasih contoh bahwa orang yang dengar firman Tuhan, ada 4 perumpamaan yang Tuhan kasih. Ada firman Tuhan jatuh ke tanah yang berbatu-batu, hati orang yang keras, mendengar tapi ayah masuk kiri keluar kanan gak mau peduli karena hatinya masih keras. Firman Tuhan yang jatuh kemana saudara? Ke lalang-lalang, artinya apa? Datang ke Tuhan dengan firman-Nya tapi masih membawa masalah-masalah kehidupan sehingga firman itu terhempit dan mati.
Firman Tuhan yang ketiga, jatuh di pinggir jalan, artinya hanya mendengarkan tapi nggak mengerti pesan roh apa, sehingga datanglah iblis dan mengambilnya. Tetapi yang keempat, firman Tuhan yang ditabur di hati yang siap dibangun, ini akan mendapat tempat yang luar biasa dan bertemu dengan dahsyat. Mengapa 5 gadis bijak membawa pelitanya dan di dalam pelitanya terisi minyak? Ini pesan roh yang luar biasa. Di hari-hari ini, saudara harusnya menancapkan kehidupan rohani yang lebih hebat lagi, yang lebih luar biasa. Makanya I approve ya bagi semua wanita-wanitanya Allah, semua gembala-gembala sidang, semua aktivis gereja yang sampai hari ini ya kembali ke gereja mula-mula, saudara. Ya dulu gereja mula-mula tentu nggak ada yang namanya medsos memang. Tapi mereka membakar setiap orang di rumah door to door dengan Injil firman Allah sehingga orang-orang dibangunkan. Hari-hari ini Tuhan suruh kita stay home tapi door to door dengan perkembangan zaman medsos yang ada. Tetap membangun roh, tetap terbakar, tetap memberitakan Injil, tetap menyampaikan pesan-pesan roh yang luar biasa. Dan Tuhan ingin saudara menangkap itu. Nah lihat yang tadi dengan 5 gadis yang bodoh ya, karena mereka tidak memiliki persediaan minyak ya. Waktu tengah malam, ayat yang ke-6 dari Matius yang ke-25, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Apa yang tadi ayat yang ke-7? Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang 9, tapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap tersedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini bicara tentang apa? Berarti perempuan bijak tadi udah mendapat bagian, mereka di garis depan dan mengalami perbuatan pergerakan Tuhan yang besar. Karena Alkitab berkata mereka masuk ke dalam dan duduk di ruang perjamuan kawin dan pintu ditutup. Berarti apa? Tuhan sedang berperkara, Tuhan sedang mengambil dan melakukan satu bagi mereka yang punya persiapan roh. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Ayat 12, tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Luar biasa saudara. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana roh kita berjaga-jaga dalam segala situasi. Situasi apapun saudara berjaga-jaga supaya iman roh saudara tetap bertumbuh. Alkitab berkata iman bertumbuh karena mendengarkan firman. Pelita bicara tentang firman, firmannya yang hidup di dalam kita, menerangi jalan kita, menerangi setiap langkah kita. Itu harus terjadi supaya iman kita bertumbuh terus karena mendengarkan firman terus. Saudara, kalau ada orang seperti saudara, ayo ikut acara ini yuk, rupanya pertemuan-pertemuan dalam rohani. Jangan merasa membangun tembok, jangan merasa ini bukan urusanku, ini bukan bagianku, makanya ketinggalan saudara. Saya bersyukur kalau semakin banyak orang mulai bergerak untuk mengajak orang-orang berkumpul di dalam hadirat Tuhan melalui pemahaman firman Tuhan ya, dengan medsos tentunya, karena saat ini kita semua harus stay home. Tapi semua orang mau bergerak mencari itu. Kenapa? Karena itu membangun iman kita, membangun roh kita. Oleh karena itu mari ini saatnya tajamkan telinga roh, mata roh, hidup roh saudara dengan mendengarkan firman, karena dari situ iman bertumbuh. Lalu kalau orang yang punya iman sudah bertumbuh, tentunya Tuhan mengurapi. Ada minyak yang memberikan dia nafas roh. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan pasti akan mau terus. Dia belum merasa puas. Dia akan ingin terus lawatan Tuhan, akan ingin terus jamahan Tuhan. Dia ingin tahu lagi apa yang dipesan Tuhan. Saat dia melihat situasi, dia akan bertanya, Tuhan ada apa? Apa yang engkau inginkan? Dia akan mencari Tuhan terus. Kenapa? Karena segala situasi dia percaya Tuhan juga bergerak, berbicara di dalam segala situasi untuk dia menemukan jawaban apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Nah oleh karena itu, lihat saudara, jangan sampai kita ketinggalan seperti 5
5 gadis bodoh yang tidak punya persiapan. Alangkah sayangnya saudara orang Kristen, tapi hanya cuma KTP namanya, tapi pergerakan saudara nggak mengalaminya. Sayang sekali. Tuhan sudah mati, bangkit, naik ke surga, sediakan tempat buat kita, bahkan berikan kita urapan dan kuasa untuk bisa berdampak menjadi berkat. Maka kita nggak boleh cuma cukup saya orang Kristen, tidak bisa saudara. Saudara harus bangun, bangkit dan kembali isi tabung-tabung roh saudara. Apa yang Tuhan inginkan, talenta, karunia, semua yang Tuhan sudah kasih dijaga saudara, dijaga, karena itu kepercayaan roh yang luar biasa ya. Dan saya yakin kalau saudara menjaga ini, maka saudara akan melihat perkara-perkara besar terjadi ya. Spirit of excellence itu, kita semua harus punya spirit of excellence. Karena seperti wanita yang bijak ya, dia punya persiapan saat dia mendengar. Lihat ya, mungkin ada banyak orang mendengar pesan Tuhan yang sama, tetapi sayang sekali hanya sedikit orang yang mengambil. Yang lain, gampang belum. Nah, Tuhan juga bicara yang situasi yang sedang kita alami dalam corona ini sebenarnya ya. Yang sudah berdosa, ayo kembali ke jalan Tuhan ya. Yang sudah meninggalkan Tuhan, ayo kembali ke jalan Tuhan, karena di rumah kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Jadi banyak pesan-pesan roh yang harusnya kita tangkap. Tuhan lagi bicara apa ya? Tuhan lagi inginkan saya apa ya? Karena semua keadaan situasi yang terjadi mendatangkan kebaikan kalau saudara mengasihi Tuhan. Dan saya percaya semua kita mengasihi Tuhan, sehingga kita punya mata roh yang akan ditajamkan terus dan mengalami perkara-perkara besar. Ayo, jangan biarkan mata roh saudara tertutup, jangan biarkan telinga roh saudara tertutup, jangan biarkan hidup rohani saudara tertidur. Tapi ayo bangkit dan tangkap sesuatu. Tuhan mau engkau dan saya bersiap untuk pergerakan Tuhan yang lebih besar lagi. Pergerakan roh Allah yang sedang dia rancangkan untuk kita membawanya ke muka bumi ini. Tuhan sedang mencari saudara dan saya, orang-orang yang sudah mengisi penuh tabung roh saudara. Dan saya yakin ini waktunya Tuhan akan membawa engkau untuk melihat dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar lagi. Dia akan nyatakan kebesarannya di dalam saudara. Haleluya. Stay tune di sini, kita akan lanjut setelah ini. God bless you all. Amen.